Bahkan jauh daripada zaman Nabi Muhammad SAW gempa itu pernah terjadi. Gempa itu pernah terjadi. Bahkan dimaktubkan dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang terjadi kepada umatnya Nabi Soleh alaihissalam, kepada kaum Samud, kaum durhaka yang diajab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala maktubkan dalam Quran surah Al-A'raf ayat 78 sampai 91. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala timpakan gempa yang dahsyat kepada mereka sampai mereka menjadi bangkai-bangkai di reruntuhan tempat tinggal mereka. Sebuah ajab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ditimpakan kepada kaum Samud yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak mau mengikuti ajakan daripada Nabi Soleh alaihissalam. Juga pernah terjadi di zaman Nabi Syuaib alaihissalam yang ditimpakan gempa itu kepada kaum Madian. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala maktubkan juga dalam Al-Quran, Quran surah Al-Ankabut ayat 36 sampai 37. Dan pernah terjadi juga di zaman Nabi Musa alaihissalam yang Allah Subhanahu wa Ta'ala maktubkan dalam Quran surah Al-A'raf ayat 206. Jadi sebelum zaman Rasulullah SAW gempa itu sudah banyak terjadi. Bahkan di zaman Nabi Muhammad pun, di zaman Rasulullah SAW gempa pernah terjadi juga. Ketika itu Rasulullah SAW sedang naik di Bukit Uhud beserta para sahabat. Lalu terjadi gempa. Dan Rasulullah SAW menenangkan gunung Uhud itu dengan menghentakkan kaki dan bersabda, "Wahai Uhud, tenanglah. Di atasmu ada seorang nabi, ada As-Siddiq, maksudnya Abu Bakar As-Siddiq, dan 2 orang syuhada." Maka gunung itu tenang, tidak melanjutkan aktivitas gempanya. Ya, kita nggak bisa sosokan juga, misalkan terjadi gempa terus kita hentakkan kaki. Misalkan kita berada di kota Bandung, "Wahai Bandung, tenanglah." Nggak bisa, tetap kita harus mencari tempat yang aman juga. Nah, itu terjadi di zaman Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW sedang naik ke Bukit Uhud beserta para sahabat, Abu Bakar As-Siddiq, dalam sebuah riwayat ada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu juga. Rasulullah menenangkan Bukit Uhud itu dengan menghentakkan kaki dan berbicara kepada gunung Uhud agar tenang, bahwa di atasnya itu ada seorang nabi, ada Siddiq, ada 2 orang syahid. Dan pernah terjadi juga di kota Madinah. Dan ketika terjadi gempa, Rasulullah SAW bersabda bahwa gempa itu adalah teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita harus memperhatikan tegurannya. Dan Rasulullah SAW mengingatkan para sahabat juga, kita sebagai umatnya, ketika terjadi gempa, dalam hadis dimaktubkan, dan ingatlah ketika terjadi gempa, maka perbanyaklah istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bertobatlah. Nah, itu jelas-jelas bahwa gempa itu teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena mungkin kita lalai, abai terhadap lingkungan, tidak menjaganya, dan kita mungkin juga, bukan mungkin, pasti banyak dosa juga. Maka itu sebuah teguran agar kita lebih baik, kita bertobat, dan kita kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kita sudah di fase-fase akhir zaman, kan? Iya. Akhir zaman yang tidak akan pernah terjadi kiamat. Sabda Rasulullah SAW, sebelum terjadinya banyak gempa. Bumi sudah begitu tua. Kita tahu kan, kalau misalkan orang tua itu sudah tua renta. Zaman Rasulullah SAW Isra wal Mi'raj, Rasulullah SAW melihat gambaran nenek-nenek yang sudah begitu tua renta, yang sudah kepayahan, tidak berdaya, dengan begitu banyak perhiasan. Itu ketika Rasulullah SAW Isra wal Mi'raj. Kita sudah melewati beberapa ratus tahun, 1000 sekian tahun, sampai detik ini. Ketika zaman Rasulullah SAW Isra wal Mi'raj, sudah gambaran seperti seorang nenek-nenek yang sudah bungkuk, tua renta, dan sudah kepayahan. Mungkin sekarang sudah terkapar, tinggal menunggu aja. Lebih dari itu ya. Sudah lebih daripada itu. Dan kita tahu juga sifat daripada orang tua yang sudah tua renta itu kan, badan sudah gemetar. Iya.
sudah gemetar badan, makanya bumi sudah tua juga banyak goncangan bencana. Ya, sering. Terus juga sifat daripada orang tua itu kan pelupa. Iya. Ya kita rasakan dulu zaman kita dulu masih kecil sudah bisa diprediksi tuh kalau misalkan bulan ber udah pasti hujan. Iya. Dan ada siklusnya kemarau, ada siklusnya musim hujan di Indonesia. Sekarang sudah nggak bisa diprediksi seperti itu. Ya, antara hujan dan Iya, kadang bulannya harus kemarau hujan, bulannya harus hujan kemarau. Nah, sudah dunia ini sudah tua, terus kita hidup di fase akhir zaman. Ya alangkah baiknya kita lebih menjaga lingkungan, menjaga alam, terus kita senantiasa memperbaiki diri, senantiasa menjaga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.